Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sherly Marcelina dengan NPM 205030107 dari kelas C jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sosiolinguistik, yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Dalam video kali ini, saya akan menganalisis atau menjelaskan mengenai variasi bahasa dan jenis bahasa, sesuai dengan materi yang telah dibahas sebelumnya. Variasi bahasa menurut Aslinda adalah bentuk-bentuk bagian atau varian dalam bahasa yang masing-masing memiliki pola yang menyerupai pola umum bahasa induksinya. Variasi atau keragaman bahasa disebabkan karena banyaknya bahasa yang digunakan oleh masyarakat untuk berinteraksi antar sesama atau antar individu masyarakat tersebut. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sangat berpengaruh dalam perkembangan keragaman bahasa. Ada pula menurut Krida Laksana tahun 1974, variasi atau ragam bahasa merupakan bahasan pokok dalam studi sosiolinguistik. Mendefinisikan sosiolinguistik sebagai cabang linguistik yang berusaha menjelaskan ciri-ciri bahasa atau ciri-ciri variasi bahasa dan menetapkan korelasi ciri-ciri variasi bahasa tersebut dengan ciri-ciri sosial kemasyarakatan. Ada pula menurut ahli yang bernama Bell mengemukakan bahwa variasi-variasi bahasa yang digunakan di masyarakat bersifat sistematis dan bukan bersifat acak, karena bahasa mempunyai dua aspek mendasar, yaitu bentuk dan makna. Aspek bentuk meliputi bunyi, tulisan, dan strukturnya. Aspek makna meliputi makna leksikal, fungsional. Jika diperhatikan lebih rinci lagi, kita akan melihat bahasa dalam bentuk dan maknanya menunjukkan perbedaan kecil maupun perbedaan yang besar antara pengungkapan yang satu dengan pengungkapan yang lainnya. Misalnya, perbedaan dalam hal pengucapan A yang diucapkan oleh seseorang dari waktu satu ke waktu yang lain. Begitu juga dalam hal pengucapan kata putih dari waktu yang satu ke waktu yang lain mengalami perbedaan. Perbedaan-perbedaan bentuk bahasa seperti ini dan yang lainnya dapat disebut dengan variasi bahasa. Jadi, saya bisa menyimpulkan dari beberapa pendapat para ahli mengenai variasi bahasa, yaitu variasi bahasa adalah jenis ragam bahasa yang pemakaiannya disesuaikan dengan fungsi dan situasi masyarakat tertentu. Nah, variasi bahasa terdapat dua bagian, yaitu yang pertama variasi atau ragam bahasa. Itu dilihat sebagai akibat adanya keragaman sosial penutur bahasa itu dan keragaman fungsi bahasa itu. Yang kedua, variasi atau ragam bahasa itu sudah ada untuk memenuhi fungsinya sebagai alat interaksi dalam kegiatan masyarakat yang beraneka ragam. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau menganalisis video yang telah saya temukan mengenai variasi bahasa. Saya akan menganalisisnya berdasarkan penutur dan penggunaannya. Nah, berdasarkan penutur, berarti siapa yang menggunakan bahasa itu, di mana tinggalnya, bagaimana kedudukan sosialnya di dalam masyarakat, apa jenis kelaminnya, dan kapan bahasa itu digunakannya. Nah, untuk variasi bahasa sendiri itu terbagi dari 4 jenis. Yang pertama yaitu ada variasi bahasa dari segi penutur, yang kedua ada dari segi pemakaian, yang ketiga dari segi keformalan, dan yang keempat dari segi sarana. Nah, yang akan saya analisis yaitu berdasarkan dari variasi bahasa dari segi penutur. Variasi bahasa dari segi penutur itu terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada idiolek, yang kedua dialek, yang ketiga kronolek atau dialek temporal, yang keempat sosiolek atau dialek sosial. Yang pertama ada idiolek, yakni variasi bahasa yang bersifat perseorangan. Menurut konsep idiolek, setiap orang mempunyai variasi bahasanya atau idioleknya masing-masing. Variasi idiolek ini berkenaan dengan warna suara, pilihan kata, gaya bahasa, susunan kalimat, dan sebagainya. Yang kedua ada dialek, yakni variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif, yang berada pada suatu tempat atau wilayah
atau area tertentu. Yang ketiga ada kronolog atau dialek temporal, yakni variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok sosial pada masa tertentu. Dan yang keempat ada sosiolek atau dialek sosial, yakni variasi bahasa yang berkenaan dengan status golongan dan kelas sosial para penuturnya. Sosiolek atau dialek sosial sehubungan dengan variasi bahasa berkenaan dengan tingkat, golongan, status, dan kelas sosial para penuturnya, biasanya dikemukakan orang variasi bahasa yang disebut akrolek, basilek, vulgar, slang, kolokial, jargon, argot, dan ken. Ada juga yang menambahkan dengan yang disebut bahasa prokem. Nah, akrolek ini adalah variasi sosial yang dianggap lebih tinggi atau lebih bergengsi daripada variasi sosial lainnya. Ada juga yang basilek, yaitu variasi sosial yang dianggap kurang bergengsi atau bahkan dianggap dipandang rendah. Vulgar adalah variasi sosial yang ciri-cirinya tampak pemakaian bahasa oleh mereka yang kurang terpelajar atau dan kalangan mereka yang tidak berpendidikan. Slang adalah variasi bahasa yang bersifat khusus dan rahasia. Biasanya ini digunakan adanya kode dan lain sebagainya. Kolokial adalah variasi sosial yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Ada pula jargon adalah variasi sosial yang digunakan secara terbatas oleh kelompok-kelompok sosial tertentu. Jargon ini biasanya digunakan oleh beberapa orang untuk memenuhi salah satu kelompok-kelompoknya. Argot adalah variasi sosial yang digunakan secara terbatas pada profesi tertentu dan bersifat rahasia. Biasanya ini hanya dimengerti oleh sesama anggota atau kelompok tertentu saja. Ada pula yang terakhir adalah ken. Ini diambil dari kata Inggris yang artinya cannot atau tidak, adalah variasi sosial tertentu yang bernada memelas, dibuat merengek-rengek, penuh dengan kepura-puraan. Variasi bahasa berdasarkan bidang pemakaian ini adalah menyangkut bahasa itu digunakan untuk keperluan atau bidang apa. Misalnya, bidang sastra jurnalistik, militer, pertanian, pelayaran, perekonomian, perdagangan, pendidikan, dan kegiatan keilmuan. Variasi berdasarkan bahasa bidang kegiatan ini. Yang paling tampak cirinya adalah dalam kegiatan atau dalam bidang kosakata. Setiap bidang kegiatan ini biasanya mempunyai sejumlah kosakata khusus atau tertentu yang tidak digunakan dalam bidang lain. Yang ketiga yaitu berdasarkan tingkat keformalannya. Menurut Martin Joos pada tahun 1967 dalam buku The Five Clock membagi variasi bahasa atas 5 macam gaya atau style, yaitu ragam beku, gaya atau ragam resmi, gaya atau ragam usaha, ada ragam santai, dan juga ragam akrab. Itu yang benar ya. Gampang, ulang mah bisa dipercaya. Berantem. Suapannya Lu ceritanya. kayak wartawan nanya mulu lu. Pengen tahu. Iya, reka mana sih? Ieu teh aya undangan. Iya, undangan reuninya bisi misalnya indungna bapana rek milu sok we nya, miluan. Sok ieu kasaharinya ieu teh.